Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah majlis taklim yang berbahagia, Pak Ina, insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Gunyah. Ini adalah kitab yang ketiga daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Al-Gunyah. Minggu kemarinnya Syekh mengisahkan tentang amalan daripada Nabiullah Khidir alaihissalam. Kalimatnya kemarin bismillahi masyaallah, apalagi la ya'ti bil khairi illallah, bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ghairullah, bismillahi masyaallah, wa ma bikum min nikmatin faminallah, bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Ringkasnya kalimatnya adalah paling tidak bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Itu aja barang ingat. Kalau tidak bisa panjang seperti tadi, kalimat itu sering-sering dibaca. Orang nang beuntalan yang mati, tidak mau mati. Sidin ilmu apakah mati kira mau? Bacakan tadi yang kalimat yang apa tadi, Nabiullah Khidir, amalan Nabiullah Khidir itu tadi dibacakan. Kalau tidak bisa panjang itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tiupakan, loh. Di mana tiupakan? Di bumbunannya kah? Tiupakan ulang-ulang. Orang yang kesurupan, kerasukan, bacakan itu. Apa saja bacakan. Pina kada tapi beruntung, tiupakan anak. Pina bungol anak, tiupakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu cara pengamalan. Nah, supaya bismillah itu makin berisi, kemarin sudah dimaknakan, kita 2 minggu membahas tentang makna ba daripada bismillah. Bismillah itu kan ba itu satu huruf. Ba, bi. Huruf ba yang kita bahas kemarin dari makna bismillah sudah kita bahas arti makna ba. Nah, dalam 2 minggu kita bahas. Kemudian hari ini adalah sinnya. Ba itu kan bis. Nah, bis itu kan sin ada tuh. Iyalah, sin. Sinnya itu apa? Nah, supaya kita mengucap bismillah nanti waktu mau makan, waktu apa minum dan sebagainya, ada makna yang terbayang di dalam pikiran kita. As-sin, ya. Makna sin kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syami'un. Sin itu adalah sami'un. Allah yang maha mendengar. Jadi bismi artinya Allah maha mendengar. Bismillahi. Sinnya itu kita ingat adalah sami'un, maha mendengar. Likulil aswat, di setiap pembicaraan apapun juga. Jadi suara semut juga mendengar. Bahasa semut itu bahasa apa saja di mana saja Allah mendengarnya. Kalau sampai pian pada puncak yang tadi, yang abdal tadi, pian bisa merasakan mendengarkan bahasa semut, bahasa pohon, bahasa kayu, bahasa makhluk-makhluk di sekitar pian, bahasa batu, dan dia bisa pian ambil informasi daripada mereka. Subhanallah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua itu. Tubuh kita ini Pak bisa bahasa masing-masing. Tubuh kita nih, tangan kita punya bahasa, kulit kita punya bahasa, darah kita punya bahasa, pendengaran kita punya bahasa. Allah sami'un, Allah maha mendengar. Buktinya apa? Itu bisa kira-kira aja ada di dalam Al-Quran. Al-yawma naktimu ala afwahihim. Pada hari nanti, hari akhirat nanti, naktimu ala afwahim, kami sengaja menutup segala mulut kalian. Sengaja Allah tutup mulut kalian, mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, dan segala perkataan-perkataan. Siapa yang bisa berkata? Aydihim, tangan-tangan mereka. Subhanallah, tangan pian karena nanti bisa berbicara. Ya kah? Berarti tangan bisa berbicara atau tidak? Bisa. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kalian bisa menyaksikan. Kaki kalian yang menjadi saksi. Ma yaksibun, atas apa yang kalian perbuat. Kaki pian. Cek di kaki pian.
adakah sejarah pernah ke kilometer 18? Nah, kayaknya ada. Tapi kadang mencari ini itu kada. Misal, wah ketahuan kaki, sakalnya ada catatan. Apa? Pernah ke hotel dengan siapa? Nah, dengan si A, si B, ya lah. Nah, ke hotel. Nah, baby pernah ke diskotek ketahuan. Nah, ketahuan ya Pak. Kalau mulut ini kita tutup susah. Kalau binatang memang suaranya berbeda loh kita. Ada bipe. Bapak ke pengajian, bulik ke pengajian. Lambat mana pengajian? Pengajian jam 11 habisannya sudah. Ini bulik subuh hanya datang. Mau madang kemana aja bini? Mana aja bini? Kam tadi terah. Aku ikan pesan nih kalau itu minta tukarakan kepiting. Jadi aku tukarakan kepiting. Enggak tuh Bang. Soalnya pas di muka sana aja di jalanan sana kepitingnya lapas. Batu Bang jarang bini. Batu kok hirit kepitingnya gue di bawah ambil karena jadi ku pakai bilahan atau bilah tongkat tuh nah sampai ke rumah. Nah gara-gara pesanan ikam nih Pangjar. Aku membawa kepiting ini. Nah, jadi kepitingnya berjalan ke kanan, diarahkan ke tengah. Padahal bukanya di muka rumah Bang, mana dari itu ya lah. 3 jam 4 jam. Waduh bini sakalnya sudah. lah jangan gitu lah. Kepiting tidak bisa diomongi. Nah bisanya mana tahunya gerakan aja lah. Nah, tapi sebenarnya tercatat di kaki kita dan di kaki kepiting. Subhanallah. Sin likulil aswat, Allah mengetahui mendengar segala aswat. Nanti mudah-mudahan pian akan dirasakan Allah untuk mendengar bagaimana pembicaraan antar makhluk. Bahkan semua makhluk itu di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah segala makhluk di langit dan di bumi. Berarti kepiting masuk bertasbih enggak? Iya, tasbih. Nah, bagaimana tasbih mereka? Insya Allah biar nanti tahu. Allah yang akan memberikan pemberitahuan itu nanti. Am yahsibuna anna la nasma sirrahum wa najwahum. Orang-orang kafir mengira aku Allah, kata Allah, aku la nasma, tidak bisa mendengar sirrahum, rahasia-rahasia mereka, wa najwahum, dan ucapan bisikan-bisikan mereka, padahal aku sangat maha mendengar. Nah, itu firman Tuhan dalam Al-Quran surah Az-Zuhr. Sin yang pertama maha mendengar. Yang kedua adalah sin sayyidun kadintaha sa'dudah. Tuhan yang maha unggul, yang bergantung semua hal kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah adalah yang as-somad. Somad itu adalah yang bergantung segala hal. Itulah yang disebut dengan Sayyid. Allah adalah As-Sayyid. Sayyid artinya bergantung semua hal kepadanya. Kalau belajar ilmu sifat 20 namanya adalah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Qaim, Allah pada segala sesuatu. Qaim itu di situ bergantung. Darah pian bergantung dengan Allah. Tubuh pian bergantung dengan Allah. Kulit pian bergantung dengan Allah. Hidung pian bergantung dengan Allah. Mata pian bergantung dengan Allah. Jiwa pian bergantung dengan Allah. Ruh pian bergantung dengan Allah. Semuanya bergantung dengan puncaknya hanyalah kepada Allah. La ghairu bisababi illallah. Tidak ada satu sebab hubungan itu kecuali langsung kepada Allah. Karena itu hanya satu saja, ketika darah pian kolesterol naik, apalagi diabetes, gula darah, ribut ke pian diabetes. Wah, makanan ini ndak bisa makan, makan ini dilarang dokter semuanya. Ya lah, darah itu pian obati ke rumah sakit supaya hilang diabetes pian. Ndak mau juga sembuh. Makin makan macam-macam makin besar, makin apa? Makin besar, makin tinggi kadar gulanya. Subhanallah. Bergantung kepada siapa darah itu. Kalau sudah belajar di sini As-Somad, Allahus Somad, Sayyidud Dam,
penghulunya dam itu adalah Allah. Maka apa? Darah itu tidak bisa sembuh dengan dokter. Darah itu bisa sembuh dengan Allah. Mintalah kepada Allah. Nah, bagi orang yang sudah mengenal Allah kemarin, salah satu pintu yang pokok sekali, apalagi kita masih di bawah derajat yang sangat rendah sampai pada derajat pian yang tertinggi, ingat minta kepada Allah dengan kalimat bihaqi sayyidina Muhammad. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, laula Muhammadun ma khalaqtuka Adam. Andaikan bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Berarti darah pian itu ada karena ada Muhammad. Subhanallah. Maka lakukanlah bihaqi sayyidina Muhammad. Ya Allah. Nah, pian gerak-gerak kayak itu aja nah tubuh. Atau ambil pian banyu air putih. Nah, ini meminum terus bismillahirrahmanirrahim. Baca nang doa Nabi Khidir itu bismillah nih kan sinnya. Said ya lah. Bihaqi sayyidina Muhammad. Hilangkan diabetes, hilangkan. Ya lah. Gula jadi sembuh. Obat hilang semuanya. Oke Pak. Nah, ada lah dilaksanakan di rumah, ada junang digawe. Ya lah. Nah, tibakan di banyu. Makanan semuanya makanan dimakan. Makan habian. Teruskan sambil belajar keyakinan dengan Allah. Mun sudah yakin, ampih pian bacaan, apakah ada penyakit lagi? Ya lebih lah. Nah, ada penyakit lagi. Makanya bagian Habib nih panjang umur. Nah, nya darahnya takalat damihi li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dijamin oleh Nabi masuk surga bila Habib tuh juriyat Rasulullah itu orang yang darahnya tercampur dengan darahku, kata Nabi, maka dia pasti tidak lain masuk ke dalam surga. Wa akhraja Tabarani an Sapinah radhiyallahu anhu qala. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan hijamah kapan? Hijamah itu menyedot darah. Apa namanya kita di sini? Sungo bahasa banyak sungo. Ada Sapinah, namanya Sapinah. Sapinah ini sempat menjadi pembantu Nabi. Summa qala, hai Sapinah aja Nabi, quds hajadam fa'at pinhu minad dawabi wat tayri wan nas. Coba pang patak darahku nina di di tanah kah supaya jangan dimakan binatang buas atau manusia kelihatan. Maka aku pataklah. Keluar aku patak, tapi apa aja pasarip tuh. Tapi aku minum. Pepada mematak tapi aku minum. Ah, mendustai Nabi nih. Ya kah? Tapi apa yang terjadi? Summa jakarat jalika, kemudian Fatimah berhadap Nabi. Lalu jangan mana darah itu di mana sudah patak lah? Belum ya Rasulullah. Kamu apakan pasarip tuh ya Rasulullah? Aku minum ya Rasulullah. Padoha Nabi pun tertawa. Tertawa Nabi. Nah, jangan diperas darah Habib lah. Minum. Maka di dalam kesempatan lain Rasulullah SAW mengatakan, man khalata dami damahu, siapa yang darahnya tercampur dengan darahku, la tamassuhun nar, tidak akan pernah dia disentuh oleh api neraka. Nah, untung mana begini baik nih. Nasib tuh, nasib begini tuh. Karena kalau dihiri hijau begini nih kayak apa aja kalau dihiri. Nah, Sapinah tuh tahu jual lah. Nah itu. Sin, Said, kembali kepada Sin, Said. Minggu kenangin lah sambungannya lah. Sebutin lagi nah kitab nah. Mudah-mudahan ada bermanfaat, mudah-mudahan diberikan nikmat dan ingatan kepada kita. Dapat disimpulkan Gunyah itu ada dua, Sami'un dan Said. Ingat kan, Sami'un itu Allah maha mengetahui segala apapun juga yang kita lakukan, maha mendengar. Bahkan suara yang tidak pernah kita dengar sama sekalipun, suara hewan dan semuanya, makhluknya. Yang kedua adalah Sayyid, artinya Tuhanlah penghulu dari segala kehidupan ini, termasuk problematika yang ada pada tubuh kita. Tuhanlah penghulunya. Bepadah lawan Tuhan, sampaikanlah dengan Allah, maka dia akan menjadi sembuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah